menertibkan lalu lintas, Satlantas Yogyakarta gelar operasi Patuh Progo 2024. Buka parkir ilegal Gemanyus melakukan investigasi mendalam kawasan alun-alun utara Yogyakarta. Viral tawuran pelajar di media sosial gegerkan warga sekitar. Adanya larangan dari Pemkot DIY dengan menggunakan banner tidak membuat masyarakat Langen Sari jerah membuang sampah di bahu jalan. Pemkot DIY sudah lakukan berbagai cara atasi masalah sampah guna mencegah penumpukan sampah di pinggir jalan. Lokasi sampah tersebut tepat berada di depan Balai Yasa Langen Sari. Pemerintah Yogyakarta menjelaskan sudah melakukan upaya pembersihan di tiap-tiap depo yang ada. Namun, pembersihan tersebut dilakukan secara berkala. Dari penjelasan masyarakat setempat, adapun alasan mereka membuang sampah karena ditutupnya banyak depo di Sleman, Yogyakarta. Hingga pada saat berita ini disiarkan, masyarakat Langen Sari masih membuang sampah di lokasi tersebut. Pemirsa, dalam rangka menekan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan menurunkan pelanggaran lalu lintas, Polresta Yogyakarta gelar operasi Patuh Progo pada 19 Juli 2024. Operasi Progo dilaksanakan lebih dari 10 titik di Yogyakarta. Beberapa titik yang menjadi sasaran utama operasi ini ialah Tugu Jogja, 0KM, dan Simpang 3 Kretekewek. Operasi Patuh Progo ini dilaksanakan dari tanggal 15 sampai 28 Juli. Dalam pelaksanaannya, teguran yang diberikan kepada pengendara yang didapati melanggar lalu lintas akan dikenai teguran dan sosialisasi. Namun, bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lebih serius akan dikenai tilang. Operasi ini berlangsung dengan lancar sampai dengan selesainya kegiatan. Harapan dilaksanakannya operasi ini ialah untuk menertibkan dan menekan pelanggaran lalu lintas di Yogyakarta. Bersama saya Kompol Marianto, Kasat Lantas Polresta Yogyakarta, dapat kami informasikan kepada warga masyarakat Yogyakarta bahwa saat ini Satlantas Polresta Yogyakarta sedang menggelar operasi Patuh Progo 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 15 Juli hingga tanggal 28 Juli 2024. Adapun tujuan kegiatan adalah dalam rangka menekan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan menurunkan pelanggaran lalu lintas. Pemirsa, harga cabai 5 Juli 2024 mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang dan konsumen. Naiknya harga cabai disebabkan oleh cuaca ekstrim yang mengganggu produksi lokal. Pada bulan Juli, kemarau telah merusak sebagian besar tanaman cabai di wilayah Yogyakarta. Pemasok naikkan 50% harga cabai dari harga sebelumnya. Dengan kondisi cuaca yang tak menentu dan pemasok dari luar daerah, pasar cabai dapat mengalami fluktuasi harga yang signifikan dalam jangka pendek. Pedagang dan konsumen diharapkan untuk tetap memantau perkembangan harga dalam beberapa minggu ke depan. Naiknya sekitar 50%. Terus faktor lonjakan harga cabai gimana, Bu? Ya, penjualan berkurang, otomatis berkurang. Biasanya 10 sampai 15 kilo sampai 20 kilo habis, paling 15 kilo habis. Berkurang pembelian. Peringati Idul Adha 1445 Hijriah, masyarakat Concat beramai-ramai mengelilingi kawasan Condong Catur. Acara ini dilakukan pada 17 Juni 2024. Adapun peserta dari takbiran ini diikuti lebih dari 7 masjid. Rahmat sebagai masyarakat menjelaskan acara tersebut rutin dilakukan setiap tahun untuk menyambut Idul Adha. Dalam acara takbir keliling, masyarakat Concat mengangkat tema Palestina, di mana arak-arakan membawa banner bertuliskan "Kami Bersama Palestina" sebagai bentuk pro-Palestina. Adapun rute takbiran tersebut ialah Jalan Nusa Indah sampai Stadion Maguwo Harjo. Tadi untuk memperingati ini ya, Mas, Idul Adha. Selain itu ada lagi, Mas? Ini temanya tadi tentang Palestina. Oh, dengan Palestina. Itu untuk Untuk ya oke menyiarkan aja.
Ini memang selalu dilakukan setiap tahun ya? Ya, tiap tahun ada. Idul Fitri Idul Adha ada. Untuk besoknya ada lagi acara seperti ini apa hanya sebatas melayani saja? Kalau di sini cuman malam ini aja Mas, cuman satu malam. Cuma satu malam. Setahun 2 kali. Pemirsa, kemacetan di sepanjang jalan alun-alun utara sebabkan keluhan bagi para wisatawan. Kemacetan tersebut berlangsung dari sore sampai dengan malam hari. Diduga penyebab dari kemacetan tersebut ialah menumpuknya parkir di sepanjang pundak jalan alun-alun utara. Wisatawan mengeluhkan sistem parkir yang tidak teratur membuat jalan menjadi macet. Kemacetan ini membuat kendaraan yang melintas di jalan tersebut menjadi terhambat. Belum lagi tarif parkir yang terbilang sangat mahal sebesar 10.000 per mobil, membuat kesal beberapa pengendara mobil. Surahman sebagai tukang parkir juga mengatakan, hari-hari menjelang akhir pekan lebih padat pengunjung. Dirinya juga menjelaskan bahwa tarif parkir yang ditetapkan sebesar 10.000 per mobil. Pengunjung berharap sistem parkir di kawasan tersebut dapat ditata lebih baik lagi guna menghindari kemacetan. Ngasih sendiri berapa Pak? Yo nggak mesti, kadang ya 2.000 5.000. Museum cuma parkir museum. Kalau ya main-main yo rata-rata 10.000. Kalau main-main duluan-duluan kan lama atau biasanya. Kalau Malioboro kan lama. Kalau cuma ke museum itu kan cuma sebentar toh. untuk mobil aja itu apa untuk motor juga? Enggak, cuma mobil aja. Pemirsa, berita selanjutnya kita akan beralih ke Gema News dalam Ungkap Kebenaran. Di tengah majunya kota Yogyakarta dengan banyaknya tempat wisata, menjadikan Yogyakarta satu dari sekian banyak kota dengan kasus pelanggaran hukum. Alun-alun utara Jogja menjadi salah satu tempat di mana masyarakat meraup keuntungan dengan berbagai cara. Parkir ilegal menjadi satu dari sekian banyak pelanggaran hukum yang sering sekali terjadi. Berangkat dari isu dan pengaduan di masyarakat, tim investigasi Gema News melakukan observasi dan wawancara langsung. Tim pun melakukan wawancara dengan jukir setempat. Tapi memang Jadi adik ini ada ya orang tua yang ngurus. ngurusin sini. Oh, ada yang ngurusin. Saya cuma dibawa orang ya. Setahu Bapak memang ini maksudnya ada surat izinnya atau enggak, Pak? Tahu Bapak? Di sini Nah, kurang tahu Mas. kurang tahu juga. Kurang tahu tentang itu. Saya cuma saya dibawa disuruh parkir aja gitu. Tidak surat izin yang kurang tahu benar. Berarti ini lebih dari setoran, Pak ya? Bawahannya. Ya ada setoran. Ya ada setoran. Oh, ada setorannya. Ada yang punya lahan sini lah. Kalau kayak Bapak ini wajib setoran berarti, Pak, tiap minggunya. Wajib setoran tiap minggu, tiap bulan. Ya setiap hari. Benar saja dugaan tim investigasi, jukir selalu memberikan setoran setiap hari. Nah, pernah razia ada juga, Pak ya? Pernah Mas. Tapi ada yang kena juga. Ya kena tapi kena sanksi. Oh, kena Bayar sanksi. Berapa 500.000. Oh, berarti sebenarnya kalau ada Jadi razia. sebenarnya ini liar. Oh, sebenarnya dia. Ya, Akhirnya, jukir pun mengaku bahwa parkir tersebut ialah parkir liar. sebenarnya aku takut Mas. Kalau di sini saya belum ada izin nih. Belum ada izin. Aku takut lah Mas sama dia berhubungan aku. Oh iya, sama disu, Pak ya. Ya, Tapi kalau yang tadi karcisnya itu berapa, Pak, nominalnya? 10.000. 10.000. Kalau buat cuma nanti 10.000. Tapi kalau makan sini toh 5.000 kadang tidak. Tak lama tim melakukan wawancara, atasan dari jukir tersebut pun datang menjumpai kami. Soalnya di ini bagian saya ini dari sini anim itu sampai anim ini. Ini anim itu sampai anim lain orang. Yang anim itu sampai sana lain orang.
Kalau untuk perizinan Pak, sejujurnya Ya nggak ada perizinan. Kami pun melanjutkan wawancara kami dengan jukir kedua yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pertama kami melakukan wawancara. Tim pun melakukan wawancara dengan jukir kedua. Dari wawancara tersebut, tim pun mendapatkan fakta bahwa karcis yang mereka miliki diperoleh dengan cetak sendiri. Untuk terkait lahan parkir, kita memang dari pemerintah kota itu memang menyarankan untuk dan mewajibkan ya untuk para juru parkir itu membuat izin yang dimana itu ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Bisa dikategorikan itu nantinya pungutan liar. Jadi pungutan liar itu nanti bisa ranahnya bisa ke pengadilan. Silakan lapor ataupun pengaduan. Aduan-aduan ada di di seragam juru parkir yang kita kasihkan itu. Di sini ada aduan dan nomor aduan juga ada di medsos juga. Kita punya ada Instagram, ada JSS. Tempat wisata menjadi salah satu sasaran empuk bagi para pelaku parkir liar. Pundi-pundi uang menjadi motif atas pelanggaran hukum. Tarif yang mahal menghasilkan uang yang tak terduga bagi para pelaku. Keuntungan yang berlimpah diraih dari masyarakat yang menjadi korban. Dengan terungkapnya motif di balik parkir ilegal ini, menjadi koreksi bagi pemerintah dan juga masyarakat. Kalau lu sampai nggak ngerti gue habis. Viral di media sosial kejadian tawuran antar pelajar di kawasan Balai Kota Yogyakarta pada siang hari 21 Juli 2024. Kejadian tersebut berlangsung dengan cepat. Dalam video yang diunggah @merapid_uncover tersebut, tawuran terjadi di perempatan timur Balai Kota Yogyakarta. Dari penjelasan masyarakat yang melihat kejadian tersebut, kejadian tawuran berlangsung kurang lebih 15 menit. Setelah kerusuhan itu terjadi, satpam yang berada di lokasi langsung membubarkan para pelaku. Kita beralih pada berita Gema News dalam Ungkap Kebenaran. Tawuran sudah tak menjadi hal asing di telinga penduduk, terutama di Yogyakarta. Meskipun dijuluki sebagai kota pelajar karena banyaknya tempat menimba ilmu di kota ini, namun justru terdapat sisi gelap dari julukan tersebut. Seringnya kasus tawuran yang terjadi menjadikan tawuran sebagai kasus yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kami berusaha menyingkap penyebab utama tawuran yang sering terjadi dengan mewawancarai mantan pelaku tawuran di Desa Nangsri. Untuk lokasi kejadian tawuran itu di mana Kak tepatnya? Di daerah
waktu itu udah sempat dikasih tahu juga. Desa betul. Aksi tawuran tersebut itu berlangsungnya kalau misalkan masih ingat di tanggal berapa, tahun berapa Kak? Tanggal 2 November 2021. Kondisi korban pada saat kejadian berlangsung itu akhirnya jadi terluka atau gimana Kak? Terluka di tangannya, biji sama kakinya cacat teratur itu semuanya, dua-duanya lah. Oh, tapi nggak merenggut nyawa kan Kak? Enggak, cuma koma. Untuk ketemu itu awalnya ada pemicunya Kak. Itu kira-kira apakah pemicunya? Pemicunya itu geng antara geng resistor SMK sama geng SMK parkit itu janjian. Ya harapannya jangan ditiru lah, jangan ditiru. Kalau kayak gitu nggak baik buat kita, soalnya merugikan banyak orang, merugikan keluarga, bikin malu keluarga, sama apa ya, banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfania Nafiardani. Jadi sebetulnya terkait dengan aksi tawuran yang terjadi di Yogyakarta itu sendiri, itu pelakunya adalah di usia remaja, 18 sampai dengan 19 tahun begitu. Ada 2 pelaku, dan psikologi perkembangan Erikson, maka fase perkembangan usia remaja ini identik dengan fase atau masa kebingungan identitas. Nah, inilah yang disebabkan adanya pencarian jati diri dari seorang anak menuju masa dewasanya di fase remaja. Jadi sebetulnya dalam psikologi sendiri, tawuran ini merupakan salah satu dari kenakalan remaja. Selain dari pergaulan bebas, kemudian itu yang akhirnya berdampak pada misalkan ada seks bebas atau penggunaan dari obat-obatan berbahaya yang termasuk dalam kenakalan remaja. Nah, ini marak sekali terjadi. Pemirsa, suasana hangat penuh kegembiraan membersamai perayaan buka bersama dalam rangka puasa Syawal di Masjid Jogokarian. Tradisi berbuka puasa bersama di Masjid Jogokarian adalah salah satu yang paling dinanti-nantikan setiap tahun. Masjid Jogokarian di Yogyakarta memiliki suasana buka puasa Syawal yang penuh dengan kebersamaan dan kegembiraan. Para jamaah berkumpul di serambi masjid untuk melakukan ibadah buka puasa bersama dan menikmati makanan yang disajikan. Jam 5 sore para jamaah Yogyakarta merayakan kebahagiaan dalam tradisi berbuka puasa di Syawal di Masjid Jogokarian. Jamaah memasuki masjid dengan suasana kebersamaan yang mendalam, yang membawa harapan dan syukur setelah sebulan berpuasa. Suasana hangat langsung terasa saat mereka tiba di pelataran masjid. Para jamaah berbicara satu sama lain dengan senyum ramah. Jamaah bersatu dalam doa dan syukur di pelataran masjid yang penuh berkah ini.
Setelah jamaah berkumpul di masjid dengan suasana yang tenang, para jamaah mendengarkan pembukaan acara dan kajian yang memotivasi dari para ustadz. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, suara merdu azan maghrib berkumandang. Para jamaah menyimak dengan khidmat sambil menunggu saat buka puasa dimulai. Setelah azan maghrib selesai, mereka mengantri untuk mengambil makanan mereka di meja yang sudah disediakan, lalu kembali ke tempat masing-masing untuk berbuka bersama. Mereka menikmati setiap hidangan dengan penuh rasa syukur. Setelah berbuka puasa, para jamaah memasuki barisan untuk salat maghrib berjamaah. Mereka memanjatkan doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang dan khusyuk. Nama saya Dimas Gibran. Saya salah satu pengurus di Takmir Masjid Surabaya. Ya betul, ini sudah rutin kita lakukan setiap tahun setelah Ramadan. Biasanya kita mulai 1 minggu setelah Lebaran, karena kita mempertimbangkan kalau seminggu awal bulan Syawal itu kan masih banyak agenda-agenda syawalan, keluarga dan sebagainya, sehingga kita mulai. Nah, ini biar meringankan ibadah sunnah ya, meskipun ini puasa sunnah, tapi kalau dilakukan bersama-sama kan nanti jadi ringan gitu. Maka kita biasakan di sini kita adakan buka puasa sunnah Syawal dan juga buka puasa sunnah-sunnah yang lain juga kita lakukan. Ya, Revo, di setiap tempat mungkin memang punya ciri khasnya sendiri dalam menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, betul banget dia. Sama halnya dengan warga Desa Ngelongsor yang menggelar tradisi kupatan. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, jam 6 pagi masyarakat di Desa Ngelongsor berbondong-bondong pergi ke masjid untuk mengumpulkan ketupat dan sayur nangka. Sebagai tradisi yang rutin dilaksanakan 7 hari setelah Lebaran. Sudah berlangsung sejak 300 tahun yang lalu, berawal dari Kiai Abdul Masyir atau Mbah Mesir yang suka melakukan puasa sunnah pada hari kedua hingga ke-6 setelah Lebaran, sehingga beliau tidak menerima tamu. Barulah pada hari ke-7 beliau menerima tamu yang ingin bersilaturahmi. Hal ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh anak cucu Kiai hingga saat ini. Tradisi ini dijadikan sebagai bentuk ajang silaturahmi dan rasa syukur masyarakat Desa Ngelongsor terhadap selesainya bulan suci Ramadan. Setelah ketupat dan sayur nangka dikumpulkan, masyarakat akan mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz, di mana ini sebagai bagian penting dalam tradisi kupatan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah acara ceramah selesai, ketupat dan sayur nangka dibagi-bagikan dan dimakan bersama-sama di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita berkumpul di Masjid Raudhatul Mukarramah dalam rangka memperingati Hari Raya Kupat atau sedekah kupat, dan dengan guyub rukun yang selalu kita jaga. Semoga persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah ini tetap terjaga sampai kapanpun. Ya, ini tradisi dimulai dari kapan? Ini tradisi dimulai sejak lama. Kalau tahunnya ya tidak tahu. Tahunnya ya sejak nenek moyang kita dulu sudah mengadakan. Dan mungkin yang mengadakan ini juga ya hanya di Trenggalek ini mungkin. Yang di daerah lain mungkin tidak ada tradisi ini. Makanya kita sebagai anak cucu juga harus melestarikan budaya. Kan ini budaya baik, bukan budaya yang buruk, hanya sedekah. Harus kita lestarikan selestari-lestarinya. Mungkin demikian yang dapat kami laporkan dari Raudhatul Mukarramah. Ada salah, ada khilaf, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang makna, kadang tolak ukurnya masih menjadi hal yang tabu bagi kita. Sesuatu yang terlihat mudah tak akan terasa jika kita belum mencobanya. Bersama Lukita, kamu bisa menuangkan kasih lewat proses yang sederhana. Semuanya berawal di sini, tentang sesuatu yang terlihat sudah ingin usai namun nyatanya baru akan dimulai.
Seiring berjalannya waktu, kadang kita mengabaikan mereka yang tulus dan terus menerima. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mereka di hari tuanya? Bersama Lukita Keramik, sederhana lebih bermakna. Salah satu situs bersejarah yang menjadi ikon di Yogyakarta yaitu Benteng Vredenburg menjadi salah satu opsi wisatawan di Yogyakarta. Berikut berita selengkapnya. Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menjadi pilihan utama sebagai destinasi wisata. Beragam objek wisata menarik, termasuk wisata bersejarah tersedia di sini. Tempat ini memiliki keunikan tersendiri yang tidak kalah dengan destinasi wisata lainnya. Salah satunya tempat patut dikunjungi di Yogyakarta adalah Benteng Vredenburg. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta resmi dibuka kembali untuk publik pasca ditutup untuk proses revitalisasi. Bangunan bersejarah berlokasi di titik 0 km Yogyakarta menghadirkan pengalaman interaktif serta edukasi maupun hiburan bagi para pengunjung. Museum Benteng Vredenburg kini menampilkan pameran sejarah dengan diorama dan tampilan yang baru lebih interaktif. Terdapat diorama digital yang juga dapat dinikmati para pengunjung. Untuk memanjakan para wisatawan, museum ini memiliki 4 ruangan yang terhubung dan diisi penjelasan sejarah, yaitu ruangan diorama 1 sampai di ruangan 4. Terdapat animasi yang dapat Anda coba seperti menyentuh gambar dapat mendengarkan suara sesuai gambar yang disentuh. Kemudian pengunjung juga bisa mempelajari lebih jelas sejarah yang sudah tertera di layar. Terdapat mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran sampai masa penduduk Jepang di Indonesia. Lanjut ruangan berikutnya, diorama 2 menyajikan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Dengan banyaknya ornamen patung yang dapat memberikan kesan nyata dan dalam peristiwa tersebut. Ada pula animasi yang agar lebih menarik untuk mempelajari sejarah tersebut. Lalu tidak jauh beda dengan diorama 1 dan 2. Diorama 3 menggambarkan peristiwa adanya perjanjian Reville sampai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Terdapat banyak spot foto yang menarik bagi Anda yang gemar bersuah foto. Yang terakhir yaitu diorama 4, peristiwa saat periode Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Terdapat barang duplikat milik para tokoh sejarah mulai dari perlengkapan baju, patung tokoh tersebut. Suasana malam hari Benteng Vredenburg sangat indah dikelilingi lampu warna-warni dan terdapat banyak tempat duduk yang nyaman dan lengkap fasilitas yang memberikan kesan menarik untuk dikunjungi. Berita selanjutnya, tim Gemanyus berburu kuliner khas Yogyakarta nih. Iga bakar menjadi salah satu pilihan kuliner yang wajib untuk Anda cobain. Berikut berita selengkapnya. Halo pemirsa, kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat makan yang sudah terkenal di kalangan pecinta kuliner di Yogyakarta. Inilah warung sop dan sate sapi Pak Bayu, sebuah tempat yang menawarkan sajian lezat dan autentik yang tentunya layak untuk dicoba. Warung ini dikenal dengan hidangan sop dan sate sapinya yang menggugah selera. Menu andalan mereka adalah sate sugih, balungan dinosaurus bakar, dan sop iga yang menggunakan bahan-bahan segar dan bumbu rempah pilihan. Hidangan ini terkenal dengan daging sapi yang empuk, kuahnya yang kaya rasa, dan potongan sayuran yang segar. Mari kita mulai dengan salah satu menu andalan mereka yaitu balungan dinosaurus bakar. Nama yang unik kan? Balungan dinosaurus bakar menyajikan tulang iga sapi yang besar dan tebal dipilih dari daging berkualitas tinggi. Tulang iga sapi ini dimasak dengan bumbu marinasi khas yang meresap hingga ke dalam dagingnya. Marinasi ini bertujuan untuk menambah rasa dan memastikan daging menyerap semua bumbu yang lezat. Setelah dipanggang hingga dagingnya empuk dan bumbunya meresap, balungan ini disajikan dengan nasi putih. Rasanya yang gurih dan tekstur daging yang lembut membuat hidangan ini menjadi favorit di sini. Setiap suapan dari balungan dinosaurus bakar menghadirkan rasa daging yang lembut dan bumbu yang meresap dengan sempurna. Hidangan ini memang dibuat untuk memanjakan lidah dan memberikan pengalaman makan yang memuaskan.
Nah, setelah menikmati hidangan yang menggugah selera, jangan lupa untuk mencoba minuman segar khas warung Pak Bayu. Pertama, kita punya es timun serut, minuman yang menyegarkan dengan campuran timun serut, sirup, dan es batu. Rasa segarnya cocok untuk meredakan dahaga setelah menikmati hidangan berat. Selanjutnya ada es jendal tape, minuman unik yang mengombinasikan tape singkong dengan jendal warna-warni dan sirup manis. Dan terakhir ada es degan utuh murni nih yang disajikan langsung dari batok kelapa. Minuman ini menawarkan kesegaran alami dari air kelapa muda dan daging kelapa yang lembut. Es degan ini sangat cocok untuk menghilangkan dahaga dan menambah kesegaran setelah menyantap hidangan. Jadi, jika kamu sedang mencari tempat makan yang enak di Yogyakarta, warung sop dan sate sapi Pak Bayu adalah tempat yang tepat loh. Tempatnya berlokasi di daerah Ngaglik, Yogyakarta. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan. Saya Revo Riansyah. Saya Diaza Aziza, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.